Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya akan menjelaskan pada kesempatan ini yaitu sebuah hadis dari Rasulullah yang mungkin sering kita baca bahwa Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi kemanfaatan bagi orang lain. Hadis ini penuh dengan makna yang sangat mendalam. Orang terbaik adalah orang yang dalam kehidupannya itu membawa kemanfaatan bagi orang lain. Hal-hal positif yang ia tebarkan, kemanfaatan yang tidak hanya untuk dirinya secara individual, tetapi kemanfaatan untuk orang lain secara sosial, sehingga keberadaannya benar-benar diharapkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Dalam kehidupan kita di dunia ini, memang ada orang yang seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan itu karena itu sesuatu yang mungkin dan bisa dilakukan oleh orang lain, bahwa keberadaannya dirindukan, keberadaannya dibutuhkan. Kalau dia tidak ada, orang merindukan. Kalau dia tidak ada, orang merasa kehilangan. Bukan sebaliknya. Kita kadang sering melihat ada orang dengan perilakunya yang buruk, bukan hanya buruk buat dirinya, keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat luas, sehingga orang justru mendoakannya bukannya dia yang sehat, tetapi orang menginginkan hal terburuk yang terjadi pada dirinya. Orang ini kok yang nggak mati-mati ya, orang ini kok yang nggak dapat karma, orang ini kok nggak dapat balasan. Itu kan yang muncul di benak kita. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu boro-boro membawa kemanfaatan, tapi kehadirannya menjadi pekat, yaitu menjadi penyakit bagi masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tentu berharap tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, orang yang bermanfaat itu adalah orang yang kehadirannya mampu memberikan kontribusi buat lingkungannya, buat pribadi-pribadi yang ada di sekitarnya, buat siapa saja, dimanapun dia berada, membawa kebaikan, menyebarkan kemanfaatan. Nah, dari sini kita coba belajar dari pisang, ya. Pohon pisang, Anda tahu, kita semua tahu buah tropis yang ada di negara-negara tropis seperti kita di Indonesia mudah tumbuh dan ada di mana-mana. Ada apa dengan pisang? Kalau kita melihat pisang itu, ternyata keberadaannya sangatlah membawa manfaat yang luar biasa. Yang pertama, kita lihat bahwa pisang itu dia berbuah. Walaupun cuma sekali, dia pasti berbuah. Jadi kita tidak dengar ada pisang yang nggak mau berbuah. Kalau kelapa nggak buah sering kita lihat. Ya, ada mangga kita tanam kadang dia nggak buah, udah gede nggak buah. Tapi kalau pisang, setahu kita, ya, dari pengamatan empirik kita, bahwa dia mesti berbuah, walaupun satu kali. Maka dalam kehidupan kita, jadilah orang yang membawakan hasil positif. Ya, lakukanlah hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jangan jadikan diri kita sesuatu yang sia-sia buat diri kita dan orang lain. Seperti pisang, walau bagaimanapun dia tetap berbuah, membawa kebaikan buat orang yang menanamnya dan orang yang kelak memanennya. Yang kedua, namanya pisang itu pasti meninggalkan anak. Dia belum berbuah saja, dia sudah meninggalkan anak di sekeliling batangnya itu. Ini berarti bahwa ketika kita menjadi orang baik, kita sebarkan kebaikan kita kepada orang lain, agar orang lain juga bisa menjadi baik. Ada kaderisasi.
Jangan seperti maling mengkader maling, pencuri mengkader pencuri, begal mengkader begal lagi. Tetapi kalau dari pisang ini, dia pisang, ya anak-anaknya juga pisang. Kalau kita mengkader orang baik, kitanya baik, kaderlah orang menjadi baik. Jadi bukan mengkader keluarga anak kita menjadi anak yang durhaka, tetapi anak yang soleh sebagaimana kesalehan yang dimiliki oleh orang tuanya. Yang ketiga, pisang itu dari batangnya, ya, buahnya, daunnya, bahkan bonggolnya itu bermanfaat. Bonggolnya bisa menjadi keripik, batangnya bisa dipakai untuk makanan sapi atau kerbau yang dipotong, dirajak kecil-kecil, ya. Bisa juga dijadikan untuk alat pementasan wayang, karena ditancapkan di batang pisang medianya. Daunnya apalagi bisa untuk bungkus nasi, lauk, ya, makanan-makanan kue-kue basah dengan daun pisang, dan bahkan rasanya enak kalau dibungkus dengan daun pisang. Buahnya jelas bermanfaat, mengandung kalium, antioksidan, dan ini menyehatkan, dan ini baik buat kita yang mengkonsumsinya. Lalu kemudian ada istilah bahwa tidak ada istilah buat ada yang kita kenal dari pisang, tidak ada istilah untuk tidak berbuah. Yang namanya pisang dia mesti berbuah. Jadi kalau kita misalnya menjadi manusia, jadilah orang yang membawa kemanfaatan. Mungkin kecil yang kita lakukan, tapi lakukanlah. Ya, melakukan kebaikan tidak dipilih besar kecil, tapi sejauh mana kita mengimplementasikan kebaikan itu dalam tindakan kita. Sebagaimana pisang, walaupun cuma sekali, dia pasti berbuah. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu sekedar masukan buat kita bagaimana kita bisa belajar dari pokok pisang atau batang pisang atau yang namanya pisang, ya, di mana ternyata pisang itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa seluruh komponen yang ada dalam dirinya dimanfaatkan dan bermanfaat untuk manusia. Begitu juga kita sebagai manusia, jadilah kita orang yang bermanfaatkan, bukan dimanfaatkan, tapi bermanfaat kepada semua manusia untuk kebaikan kita. Karena Nabi sendiri mengatakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang membawa kemanfaatan bagi manusia yang lain, bukan menjadi troublemaker, bukan menjadi penyakit masyarakat, bukan menjadi orang yang didoakan kematiannya, tetapi menjadi orang yang diharapkan keberadaannya, dirindukan kehadirannya, karena dia mampu membawa kemanfaatan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.